Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Dikatakan dalam kaidah inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lumihi. Sungguhnya keutamaan ilmu bergantung dengan keutamaan topik yang dipelajari. Oleh karenanya, ilmu agama menjadi mulia karena topik yang sedang dipelajari adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang termulia karena topik yang dipelajari adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada ilmu yang lebih cepat menjadikan seorang hamba lebih bertakwa kepada Allah, lebih khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepadanya, lebih semangat untuk beribadah, lebih rindu untuk bertemu dengannya, melainkan ilmu tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang husna. Ma'asyiral muslimin, di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Asy-Syakur. Datang dalam Al-Qur'an Asy-Syakur dalam 4 ayat ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna, innahu ghafurun syakur." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kami akan tambahkan kebaikan tersebut di atas kebaikan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Syakur, yaitu Maha Pengampun lagi Maha Syakurlah, Maha memberi balasan kebaikan. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu wa yaghfir lahu wallahu syakurun halim." Sungguhnya jika kalian memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Demikian juga perkataan hamba-hamba Allah yang masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Tatkala mereka masuk surga, merasakan kenikmatan, maka mereka puji Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami la ghafurun syakur, Maha mengampuni dan Maha membalas kebajikan. Asy-Syakur, Maha membalas kebajikan. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innallaha ghafurun syakur. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menyempurnakan ganjaran amal soleh mereka dan Allah menambahkan ganjaran tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Syakur, yaitu Maha membalas kebajikan. Apa makna Allah Maha Syakur, Maha Syukur, Maha berterima kasih, Maha membalas kebajikan? Kalau kita berbicara tentang syukur di antara para hamba, kita paham. Hamba terhadap Allah atau hamba di antara hamba yang lainnya. Seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah jika dia berterima kasih kepada Allah dengan mewujudkannya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengingat Allah, dia banyak salat kepada Allah, dia keluarkan zakat, dia melakukan ibadah-ibadah, maka hamba ini kita katakan hamba yang syakur. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran yang bisa ditangkap oleh hamba-hamba Allah yang sabarin syakur, yang sangat sabar dan sangat pandai bersyukur. Kita paham makna syukur tersebut. Demikian juga kita paham makna syukur seorang hamba kepada hamba yang lain. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan tersebut, maka kita dikatakan hamba yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih. Kita balas kebaikan dengan kebajikan.
Itu makna syukur antara hamba dengan hamba atau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di sana ada makna syukur yang lebih agung, yaitu syukur Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa maksudnya? Allah berterima kasih kepada hamba, Allah bersyukur kepada hamba. Sudah disebutkan tadi dalam ayat yang kita sebutkan di awal khutbah kita, 4 ayat yang Allah sifati dirinya dengan syakur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebajikan. Para ulama menyebutkan ada beberapa makna syakur Allah terhadap hambanya. Yang pertama, maknanya Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalan seorang hamba sekecil apapun. Sekecil apapun Allah akan membalas. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan tatawwu kebajikan sekecil apapun, di sini nakirah memberikan faedah keumuman, kebaikan apapun fa innallaha syakir, Allah akan membalasnya. Allah akan balasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sebesar zarrah, yaitu sesuatu yang sangat ringan, yarah, dia akan melihat balasannya. Berarti Allah akan balas kebajikan sekecil apapun. Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya dengan bersedekah sepenggal korma. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara konsekuensi dari sifatnya syakur, namanya yang indah syakur, Allah membalas kebajikan sekecil apapun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Luqman kepada putranya, wahai putraku, amal yang kau lakukan sekecil apapun, sebesar biji sawi, ya, meskipun tersembunyi di dalam batu atau kau lemparkan di angkasa sana atau kau benamkan dalam tanah, Allah akan datangkan hasilnya. Allah akan datangkan balasannya. Dan ini berbeda dengan kebanyakan yang dipahami oleh manusia. Betapa banyak orang melakukan kebajikan kepada kita sekecil-kecil, kita tidak menganggap itu sesuatu yang harus disyukuri. Kita anggap itu sesuatu yang biasa. Terkadang kita melakukan kebaikan kepada orang tersebut tidak mengatakan syukran. Dia merasa ini perkara tidak berhak untuk kita katakan syukran kepadanya. Adapun Allah tidak. Sekecil apapun, senyuman Anda yang mungkin dianggap remeh oleh banyak manusia, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah syakur, maha membalas kebajikan. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara makna dari nama Allah Asy-Syakur, itu Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berlipat ganda. Dengan berlipat ganda. Yudha'ifhu lakum, Allah berlipat gandakan. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita jelaskan. Semuanya menyebutkan Allah tambahkan, nazid fiha husna, kami tambahkan kebaikan. Allah tidak membalas sekedar apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Sungguhnya Allah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Allah jelaskan bagaimana cara pencatatan kebaikan dan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin walam ya'malha," barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebajikan dan dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia tidak kerjakan, hanya niat. Allah sudah catat sebagai satu amal kebajikan. Fa in amilaha, kalau dia mengerjakannya, katabahallahu indahu, maka Allah akan catat satu kebaikan yang dia lakukan tersebut 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai menjadi 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, bahkan berlipat-lipat lebih daripada 700 kali lipat. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kemudian jika dia berniat keburukan yang tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tetap catat sebagai kebaikan. Keburukan tidak jadi diamalkan, dicatat sebagai kebaikan. Apalagi yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri balasan berlipat ganda. Kita sudah baru melalui bulan Ramadan. Bayangkan orang beribadah di malam Lailatul Qadar, nilainya semalam saja yang cuma mungkin 10 jam bernilai seperti 83 tahun lebih. Allah lipatkan gandakan puluhan ribu kali lipat. Barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i, seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tatkala membalas
lebih daripada apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Ini di antara bentuk syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang kita lihat di manusia. Manusia kita lakukan kebaikan kepada dia, dia membalas sekedarnya atau semisalnya, jarang berlebihan dari apa yang kita lakukan. Adapun Allah kalau sudah membalas biasanya lebih daripada apa yang kita lakukan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala syakur. Allah membalas kebaikan kepada hamba-hambanya padahal Allah tidak butuh dengan mereka. Kita kenapa berterima kasih kepada orang? Karena kita tahu orang itu punya jasa sama kita, makanya kita terima kasih. Tapi Allah, apa jasa kita kepada Allah? Tidak ada. Barang siapa melakukan kebajikan untuk dirinya sendiri. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang taat kepada Allah, bersyukur maka dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebajikan, itu untuk diri kalian sendiri. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Allah tidak butuh dengan bacaan Quran kita. Allah tidak butuh dengan sujud kita, salat kita. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, dari yang awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya, kalau kalian semuanya berada di atas hati seorang yang paling mulia, seluruhnya kalian hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan kita, tetapi Allah tetap membalas kebaikan kita. Kurang apalagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara syakurnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bahkan memberi balasan kepada orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berbuat baik, Allah balas kebaikan mereka. Di dunia Allah kasih kebaikan kepada mereka. Yang baik Allah balas. Allah mungkin memudahkan urusan mereka kalau mereka baik. Di akhirat siksaan tidak ditambah sesuai dengan kadar kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan kepada musuh-musuh Allah, Allah berbuat baik kepada mereka. Di antara syukurnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiapkan segalanya kepada sang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia untuk beriman. Allah mudahkan dia tinggal di dekat lokasi pengajian. Allah melangkahkan kakinya menuju masjid untuk hadir di pengajian. Allah membuka telinganya sehingga dia mendengar ayat-ayat Allah. Allah tambahkan iman dalam hatinya. Allah lapangkan rizkinya sehingga dia bisa bersedekah. Semuanya Allah yang berikan kepada dia. Tetapi Allah tetap menyatakan itu amal dia. Dan Allah balas. Padahal semuanya dari Allah. Tetapi seakan-akan dia yang melakukannya. Dan Allah sandarkan amalan tersebut kepada sang hamba. Itu adalah amalan hambaku dan Allah memberikan balasannya padahal Allah yang menyiapkan seluruhnya. Dan yang terakhir di antara makna syukur Allah kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tatkala membalas kebajikan seorang hamba, Allah balas dengan berbagai macam bentuk kenikmatan di dunia maupun di akhirat, dengan kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Bahkan Allah berikan apa yang hamba tersebut minta dan apa yang hamba tersebut tidak minta. Allah yang lebih tahu tentang maslahat sang hamba. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan di dunia sebelum di akhirat yang terkadang kita sadari dan seringnya tidak kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita mengetahui sebagian kecil dari hakikat makna nama Allah Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih, yang Maha membalas kebajikan, tentunya harusnya kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam banyak ayat Allah menggandengkan namanya Asy-Syakur dengan Ghafur. Innahu ghafurun syakur. Innallaha ghafurun syakur. Dalam beberapa ayat Allah gandengkan antara Ghafur dengan Syakur. Oleh karena tatkala para penghuni surga masuk ke dalam surga, tatkala mereka merasakan berbagai macam kelezatan di surga, mereka pun memuji Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Maha suci Allah yang telah
maha puji kepada Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Ya, kemudian kata mereka, innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah, inna rabbana la ghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami maha pengampun dan maha membalas kebajikan. Ghafur, yaitu Allah mengampuni dosa sebesar apapun, dan syakur, Allah membalas kebajikan sekecil apapun. Yang penting kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sebutkan tentang seorang wanita yang tatkala minta makanan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah tidak mendapatkan kecuali hanya sebutir korma. Kemudian dia berikan kepada wanita tersebut, maka dia pun fasyaqqaha nisfain, dia pun bagi sebutir korma tersebut menjadi dua, dia berikan kepada dua putrinya. Amalan yang sederhana, ya, hanya sekedar memberi makan kepada anak sepenggal korma, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, man ibtuliya min hadhihi albanat, ya, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, ya, kemudian kunna sitran lahu yaumal qiyamah, maka anak-anak tersebut akan menghalanginya dari neraka jahanam. Kalau seorang tulus meskipun sedikit, maka bisa dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah seorang wanita pezina yang kemudian kasihan melihat seekor anjing, lantas dia pun turun ke sumur mengambil air, diberikan kepada seekor anjing tersebut. Amalan yang sederhana, ya, tapi apakah Allah lalaikan? Tidak, Allah tidak pernah lalai. Yang mungkin dikerjakan cuma butuh waktu 5 menit, tetapi tatkala dia tulus disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan balasan yang sangat besar, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Lihatlah seorang lelaki yang sedang berjalan, kemudian dia melihat ada busna syajar, ada duri, syaukah di tengah jalan, dia tidak ingin orang lain menginjak duri ini, maka dia pun pindahkan duri tersebut. Amalan yang butuh berapa sih? Cuma 1 menit, cuma 1 langkah 2 langkah kaki, tetapi tatkala dia tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas dengan sebesar-besarnya. Oleh karena kita harus sadar bahwasanya Tuhan kita lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Kita sebagai orang tua sangat sayang kepada anak kita. Kalau anak kita punya keberhasilan, kita bangganya, kita senangnya, kita kasih hadiah. Allah lebih daripada itu. Kalau Allah tahu kita tulus, Allah tahu kita berbuat saleh, maka Allah akan beri balasan sebesar-besarnya. Karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya jauh daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta ولي ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.